Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajo Haji Ibrahim di channel Ibrahim Jamba Bisati. Salam Ajo, salam piamani. Oke, dun sana Ajo kasadonyo bayak nan di kampung ataupun nan di rantau, semoga dalam keadaan sehat selalu, diberkahi umur, dilancarkan rezeki, pokoknya yang baik-baik saja, usaha lancar, badan sehat, rezeki murah. Kini kok ajo nyoba cerita tentang itu. Biasanya kita kaum Adam laki-laki biasanya kan kita pakai cincin jari manih, nak jari manih, sebagian ada yang jari tengah gitu. Tapi dari sebanyak jari itu, jari yang disunnahkan untuk pakai cincin yaitu jari kalingkiang. Jari kalingkiang disunnahkan, walaupun jari-jari yang lain boleh pakai cincin. Dibalik kesunahan memakai cincin jari kalingkiang kok ada ceritanya gitu, nan ambo dengar dari guru-guru. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kamagihan cincin ke Nabi Adam di sargo. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala magihan cincin ke Nabi Adam di sargo, menjadi kita kan ada 5. Ada jari ampu, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manih, ada jari kelingkiang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kamagihan cincin ke Nabi Adam, bakatolah jari ampu ko. Oh ya Allah, ambo nan berhak menerima cincin tu. Sababnya ambo nan berhak karena ambo pisah dari yang lain. Ambo berdiri sendiri. Jadi ambo yang paling berhak. Ambo tolok berdiri sendiri. Itu kacik ampu, jari ampu kita. Sudah tu mengecek pula jari telunjuk, tangan kanan ya jari telunjuk. Oh, ndak ampu, ndak engkau yang berhak do ampu. Ambo yang berhak. Aku ambo yang berhak. Soalnya ambo digunakan untuk bertasabiyah, memutar tasabiyah, untuk berzikir mengenal Allah, mengenal Tuhan. Pokoknya sama-sama menyembuhkan diri sadunya mah. Jari tengah begitu pula. Kalian berdua tak berhak dong ampu, walaupun dengan jauh berpisah dari yang lain tak berhak. Jari telunjuk tak berhak pula. Ambo dan berhak kacik jari tengah. Aku ambo dan berhak kacik jari tengah. Kerana di antara kalian bersama ambo paling tinggi. Ambo paling tinggi kacik jari tengah kan. Tu menyalo jari manih. Nak ada di antara kalian bertiga yang berhak doh. Ambo yang paling berhak. Ambo yang paling ujung. Ambo jadi manih, tentu cincin yang terletak jari ambo ko manih bentuknya. Jadi nang keampek jari ko sama-sama menyombongkan diri ke ampeknya. Nang jari ampu merasa bisa berdiri seorang paling jauh dari nang bersama ko. Nang jari telunjuk nyo nan digunakan untuk melunjuk keceknya batas sabiah. Nang jari tengah nyo pula nang menyombongkan diri nang paling tinggi dari nang lain. Nang jari kelingkiang begitu pula kalau diletakkan di dakeknya nyo paling manih gitu kan. Di saat nang keampek jari kita ko menyombongkan diri dari Nabi Adam alaihissalam ko, tentu jari manih ko inyo paling ketek, inyo paling ujung lah gitu kan. Tu pesadiahnya nak jadi kelingkiang kita ko, sadiahnya baik buatinya gitu. Jadi nyo merasa ndak punya apa-apa, tiada daya dan upaya melainkan hanya kekuasaan Allah dia. Itu perasaan jari kelingkiang ko, sadiahnya gitu. Di saatnya merasa sadiah tu nak do segala sesuatu do kecuali Allah gitu kan, perasaan jari kelingkiang kita ko. Di saat itulah Allah angkat derajatnya di jari kelingkiang kalah Allah letakkan cincin untuk Nabi Adam tadi. Jadi dun sana sobai ajo dimanapun berado,
Apa hikmahnya tuh dari cerita ambo tadi? Hikmahnya di dalam hidup kowe. Apapun masalah dalam hidup kita, apapun kata-kata buruk orang ke kita gitu, apapun fitnah buruk orang ke kita gitu. Nah, fitnah orang kan kita nak tahu sih tukang fitnah sebagian tu nak tahu kita sih tukang fitnah sih namun buruan kita kan nak tahu dong misalnya gitu. Lah tersebar luas saja orang nak buruan kita kan. Jadi tampe basanda kita hanyalah Allah gitu. Kita kok umat manusia kok ketik di hadapan Allah nih. Jadi apapun yang terjadi di roda kehidupan kita di dunia kok sarahan saudaranya ke Allah. Jadi dalam pandangan manusia orang menganggap itu pajak aku kan memburuan kita, menjatuhkan derajat kita misalnya kan, menjatuhkan derajat kita gitu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak derajat kita jatuh, tidak akan jatuh derajat kita dong. Karena nan mangke dan menjatuhkan derajat kita itu Allah. Di saat kita merasa tidak punya apa-apa datih dunia ko, di saat dan punya segalanya itu hanyalah Allah. Misalnya kok kita merasa tidak ada apa-apa gitu, dan besar hanya Allah, maha kayu hanya Allah, maha sempurna hanya Allah. Dan kita sebagai manusia banyak kekurangan dan kekilafan. Itu hikmahnya gitu. Jadi sabar apapun keteknya kita, seperti jadi kelingkian kok yang tidak ada kelebihan apa-apa misalnya kan. Kalau Allah lah berkehendak mengangkat derajat kita, pasti Allah angkat derajat kita ke derajat yang mulia gitu. Jadi itulah sedikit kisah nana jodangan. Injek seketeknya mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat ajo dimanapun berada, baik nanti kampung ataupun dan di rantau. Jadi hidup di dunia aku hanyalah sementara gitu. Barana lama kita kalamu nak panjang lama umum Nabi aja dulu. Umum Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal umur 23. Abu Bakar Siddiq Baitul Pulau umur 63, Umar umur 63. Pada dasarnya rata-rata sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di usia 63. Jadi seandainya umur kita kini lah 20 tahun misalnya nak, misal kita meninggal di usia 63 usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barana lah lama kita ke hidup di dunia gitu. Kalau ndak kita manfaatkan sebaik-baiknya, rugi gadang lah kita gitu. Contohnya saja dari sholat 5 waktu sehari semalam, jangan sampai tinggal sholat tuh gitu. Dan namun kita manusia pasti ada beberapa salah kesalahan itu nak. Jadi iringilah kesalahan kita tuh dengan kebaikan gitu. Jangan sampai tinggal sholat gitu. Semakin rajin kita sholat, tapi waktu kita sholat, jadi perlahan-lahan kesalahan atau keburukan yang lakukan tuh berhenti lakukan itu, berkurang tahap demi tahap itu. Dan manusia tidak akan terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Jadi utang kita ke Tuhan Allah, minta ampun, bawa sahu untuk mendekian diri ke Tuhan, mendekian diri gitu. Selama hidup dan daki Tuhanku manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barana ke tinggi pangkek kita, barana ke kayu kita, barana ke gagah kita gitu. Itu tuh fana sebenarnya, itu fana. Nah, ada yang abadi doh. Dan abadi itu hanyalah Allah. Sungguh pun kita dari duyaku, kita mengajian kita nama liye, kita nama nanga, kita nan mengecek, kita nan bakanda, kita nan berpuasa gitu. Nah, ada calahnya doh. Allah yang punya sadonya tuh. Dan ada di kita kok hanyalah titipan sementara. Sesungguhnya Allah lah nan hidup, Allah lah maha tahu, Allah yang berkehendak, Allah yang berkata, Allah yang maha mendengar. Punya Allah sadonya nak ada di kita dong. Jadi apa yang kita sombongkan nak? Jadi sampai aja mudah-mudahan dan seketek itu bermanfaat untuk kita bersama nak.
terutama untuk diri Ajo sendiri gitu. Nah Ajo ndak lo batu yo sedang berusaha berubah ke arah yang lebih baik gitu. Jadi janganlah sampai kita sia-sia umunan singke itu, manfaatkan untuk bekal kita di akhirat nanti, bekal kita untuk bertemu ya Allah, untuk bertemu ya Allah Subhanahu wa taala. Memang yo indah amal ibadah kita dan mengantarkan kita ke surga dong. Indah amal ibadah kita, tapi dengan ibadah kita mengharap ridho Allah, itu yang mengantarkan awak surga. Ridho Allah ada ibadah awak tuh gitu. Jadi awak beribadah itu mengharap ridho Allah ke awak gitu. Itu nama masuk surga adanya. Kalau kita mengandalkan amal ibadah untuk masuk surga, anda akan masuk surga awak gitu. Banyak nan khilaf ibadah awak. Kok semayang jarang mana khusyuknya gitu. Kok mengaji jarang mana khusyuknya gitu. Jangan awak bosau ke arah yang lebih baik gitu kan. Oke, sobat Ajo, mudah-mudahan seketik itu bermanfaat. Salam Ajo, salam Piamani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.